seorang mafia dengan kemampuan terhebat di Korea. Dengan kemampuannya tersebut, dia sangat disegani rekan-rekannya. Suatu hari, keluarganya terbunuh. Demi membalas kematian keluarganya, dia pun membunuh pimpinan mafia yang diduga menjadi dalang pembunuhan keluarganya. Tapi justru, hal itulah penyulut perang antar mafia. Dan inilah Night in Paradise. Taego adalah seorang mafia dengan kemampuan yang sangat hebat. Semua tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dia lakukan. Bahkan, kelompok mafia yang lebih besar ingin merekrutnya, tapi ditolaknya. Ia masih loyal kepada Presbyterian. Dengan kemampuan Taego tersebut, dia memiliki banyak sekali anak buah yang tunduk kepadanya. Di hari itu, Taego mendapatkan tugas dari Presbyterian untuk membunuh seseorang. Siang harinya, Taego pergi ke rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya. Diketahui bahwa kakaknya ini mengidap penyakit yang sangat serius. Bahkan, dia meminta Taego berhenti menjadi mafia jika dia meninggal nanti, agar Taego bisa merawat keponakannya. Taego meminta mereka pergi lebih dulu karena dia harus bertemu dokter. Keponakannya ini memintanya untuk tidak terlambat datang ke acara ulang tahunnya. Taego ternyata sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk keponakannya. Mereka lalu berpisah. Taego lalu menemui dokter menanyakan kondisi kakaknya. Kakaknya ini butuh donor organ tertentu, tapi ternyata Taego tidak bisa menjadi pendonornya karena DNA-nya dan DNA kakaknya ini berbeda. Kakaknya ini ternyata kakak tiri. Taego pun jadi tahu bahwa kakaknya ini tidak punya waktu lama untuk hidup. Sebuah telepon masuk mengabarkan bahwa kakak dan keponakannya mengalami kecelakaan. Taego segera menuju ke TKP. Ia hanya bisa duduk terdiam meratapi kakak dan keponakannya yang sudah tewas. Di hari pemakaman, Presbyterian hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Presbyterian lalu cerita bahwa insiden ini didalangi oleh organisasi mafia lain di bawah pimpinan Do. Dia orang yang berusaha merekrut Taego tapi ditolaknya. Presbyterian juga bingung karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Taego lalu meminta untuk dipertemukan dengan pimpinan Do. Dia akan melakukan tugas besar yang selama ini diminta oleh Presbyterian. Di sebuah pemandian, Taego bertemu dengan Do. Do di sana berbelasungkawa dan menganggap bahwa melibatkan keluarga di permasalahan antar mafia adalah perbuatan pengecut. Dia berjanji akan menangkap anak buahnya dan menyerahkannya ke Taego. Taego menolak karena semua sudah terjadi. Baginya, dia sudah mengikhlaskan semuanya. Do mengapresiasi sikap bijak yang dimiliki Taego. Taego lalu izin untuk membilas tubuhnya. Taego dicegat anak buahnya Do, lalu Do meminta anak buahnya bersikap biasa ke Taego. Ternyata, Taego belum mengikhlaskan kejadian itu. Dia sudah mempersiapkan sebuah pisau dan kembali menemui Do. Dia membunuh beberapa anak buah Do yang berjaga di luar. Lalu dia masuk dan membunuh Do. Taego sadar bahwa di luar banyak sekali anak buah Do, jadi dia kabur lewat jendela toilet. Dia lalu berjalan menuju ke mobilnya dan Taego merasa balas dendamnya sudah terpenuhi. Esok harinya, dia menemui Presbyterian dan bilang bahwa tugasnya sudah selesai. Presbyterian lalu memberikan uang, HP, dan identitas baru untuk Taego. Presbyterian memberikan tiket ke Pulau Jeju. Di sana nanti akan ada sebuah kapal yang menuju ke Rusia. Taego diminta bersembunyi sementara di sana. Presbyterian sangat berterima kasih ke Taego berkat dia, organisasi mafianya kini tidak memiliki saingan lagi. Presbyterian lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang organisasi mafia Do. Kembali ke Taego yang sepertinya belum tenang. Begitu sampai di Pulau Jeju, dia dijemput seorang wanita bernama Jeon. Kuto adalah pamannya Jeon yang merupakan seorang penjual senjata. Senjata-senjata itu berasal dari Rusia dan diselundupkan di dalam perut ikan. Senjata-senjata itu dia jual ke para mafia. Taego pun sampai di kediaman Kuto. Di sana, dia akan tinggal selama seminggu sebelum kapal yang akan berangkat ke Rusia datang. Taego ini tahu bahwa Kuto dulunya juga seorang mafia yang sudah pensiun.
Mendengar hal itu, Jaehyun seakan tidak menyukainya. Taego berusaha menelpon anak buah kepercayaannya, tapi tidak diangkat. Sementara Presdir yang terlihat bingung karena anak buahnya tidak bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Dia tampak sangat khawatir. Niatnya, Presdir yang menyerang organisasi mafia Do agar bisa menguasainya. Tapi ternyata salah seorang petinggi Do bernama Direktur Ma malah berhasil kabur dan selamat. Apalagi ada kabar tentang pimpinan Do yang ternyata masih hidup dan sedang menjalani operasi. Tiba-tiba Presdir yang ditelepon Direktur Ma. Direktur Ma bilang dia akan membalaskan atas penyerangan itu. Dimulai dari membantai anak buah Presdir Ma yang menyerangnya. Kembali ke Taego yang terbangun di pagi hari. Dia mendengar suara tembakan pistol. Ternyata Jaehyun sedang berlatih tembak. Taego kagum karena semua tembakannya tepat mengenai sasaran. Jaehyun pun terdiam sesaat, lalu pistol itu diarahkan ke kepalanya. Taego berteriak panik memintanya menurunkan pistol tersebut. Tapi ternyata pistol itu kosong. Sementara itu, Presdir yang membuka paket berisi kuping para anak buahnya. Dia meminta bantuan Park. Park sendiri seorang polisi yang bertugas untuk mengawasi bisnis para mafia. Jadi, pemerintah bisa memonitor para mafia ini. Park lalu menelpon Direktur Ma untuk bertemu. Sementara itu, Taego yang mencari udara segar di luar dikagetkan dengan Jaehyun yang tiba-tiba pingsan. Di lengannya ada sebuah suntikan. Kuto datang dan meminta Taego menyetir dan membawa mereka ke rumah sakit. Disinilah Taego tahu bahwa Jaehyun mengidap penyakit kronis. Hidupnya tidak akan lama lagi. Alasan itu juga yang membuat Kuto melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang. Kuto punya rencana untuk membawa Jaehyun ke Amerika untuk melakukan operasi. Di sisi lain, Park bertemu dengan Direktur Ma. Di sana juga ada Presdir yang nampak gugup bersebelahan dengan Direktur Ma. Park yang ditugaskan untuk mengawasi para mafia meminta mereka untuk berdamai agar tidak terjadi keributan lagi. Lagi pula, pimpinan Do dikabarkan sudah siuman. Direktur Ma juga sudah membantai anak buah Presdir yang. Intinya, mereka sama-sama impas. Direktur Ma menolak karena sejak awal Presdir Yang lah yang memulai keributan tersebut. Dia tetap akan membunuh Presdir Yang. Park mencoba menengahi kembali. Sebentar lagi akan ada evaluasi kerja. Jika tetap terus ada keonaran yang terjadi, maka dia akan diturunkan jabatannya. Kalau sampai itu terjadi, sama saja Direktur Ma mencari gara-gara ke Park. Direktur Ma tetap menolak gencatan senjata. Baginya, ketika pimpinan mafianya diserang, sama saja sudah menginjak-injak harga dirinya. Tidak ada kata gencatan senjata untuk Presdir Yang. Park pun kesal, dia marah dan memaki semua orang. Presdir Yang ketakutan dan langsung meminta maaf. Tapi Ma dengan santainya malah meminta Park untuk minum. Sementara itu, Jaehyun tersadar. Dia langsung mengganti pakaian dan pulang. Tengah jalan, Jaehyun meminta berhenti untuk makan. Taego bingung dengan sikap Jaehyun yang berubah baik ke dia. Bahkan, sekarang dia jadi lebih terbuka. Mereka pun minum-minum dan Jaehyun bilang dia ingin mabuk hari itu. Di perjalanan pulang, mereka hampir ditilang. Untungnya, tadi Taego tidak minum, jadi dia tidak mabuk. Tapi Jaehyun yang nampak mabuk dan sulit dikendalikan. Tiba-tiba, Presdir Yang menelpon meminta Taego segera berkemas. Besok, Presdir Yang akan ikut kabur ke Rusia bersamanya. Sebenarnya, Presdir Yang menipu Taego. Kesepakatan di pertemuan kemarin bahwa Direktur Ma akan menyelesaikan masalahnya dengan Taego, orang yang menusuk pimpinan Do. Dengan begitu, nyawa Presdir Yang akan diampuni. Jadi semua kesalahan akan dibebankan ke Taego. Di sisi lain, Kuto menjual kembali senjata-senjatanya ke mafia. Tapi mafia itu malah mencoba membunuhnya. Niatnya, mafia ini ingin mengambil alih penjualan senjata milik Kuto. Taego yang baru saja sampai mendengar suara tembakan. Dia melihat mafia-mafia Rusia yang sepertinya mempersiapkan senjata. Suara tembakan terdengar kembali. Mereka akhirnya bertarung.
Jaehyun pun berhasil menembak beberapa mafia Rusia. Sementara itu, Kuto juga berhasil membunuh beberapa dari mereka dan meminta uangnya kembali. Tiba-tiba, dari luar, Kuto ditembaki. Kuto pun membalas yang membuat mereka berdua tergeletak. Jaehyun beralih masuk dan melihat pamannya yang sudah tewas. Taego langsung menyandera pimpinan mereka. Taego sempat lengah saat melihat Kuto tewas. Kesempatan itu digunakan ketua mafia itu untuk kabur. Jaehyun dengan tatapan kosongnya menembaki mereka semua. Taego segera mengemasi senjata-senjata itu dan meminta Jaehyun ikut pergi bersamanya. Jaehyun sempat menolak, tapi jika tetap di sana, para mafia yang lain akan datang. Di sepanjang perjalanan kabur itu, penyakit Jaehyun kambuh. Taego bingung harus memberikan obat yang mana. Jaehyun pun menggigit tangan Taego sambil menahan rasa sakitnya. Taego berhenti sesaat saat Jaehyun tenang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju kerabatnya Jaehyun. Jaehyun beralasan pamannya Kuto ini sedang merenovasi rumah, makanya dia akan tinggal sementara di sana. Jaehyun disambut baik di sana, tapi Taego tidak. Taego duduk di luar dan Jaehyun menemaninya. Jaehyun cerita bahwa keluarganya terbunuh oleh mafia Rusia gara-gara paman Kuto. Pamannya lalu membantai para mafia Rusia ini, lalu dia pensiun. Sejak saat itu, pamannya lah yang merawatnya. Tapi kini, dia sudah tidak memiliki siapapun. Taego menyiapkan obat untuk Jaehyun lalu berniat pergi. Jaehyun menawari Taego untuk tidur di sebelahnya. Taego menolak dengan alasan bahwa Jaehyun bukan tipenya. Jaehyun pun kesal dan terus menggerutu. Esok harinya, Taego ditelepon untuk pergi ke bandara. Sebelum itu, Taego makan dengan Jaehyun. Taego di sini mulai terbuka dan menceritakan masa lalunya. Dari sanalah hubungan mereka jadi semakin dekat. Sementara itu, di bandara terlihat Direktur Ma dan Presiden yang menunggu kedatangan Taego. Kembali ke Taego yang berpamitan ke Jaehyun. Jaehyun menghalanginya pergi. Dia merasa janggal karena anak buah kepercayaannya bahkan sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Tapi Taego tetap pergi karena ini perintah dari Presiden. Di perjalanan ke bandara, sebenarnya Taego juga merasa kejanggalan itu. Dan saat sampai di bandara, dia melihat banyak sekali mafia di sana. Aneh karena harusnya kaburnya dia dan Presiden ini dirahasiakan. Tiba-tiba, anak buah kepercayaannya menelpon. Dia bilang bahwa Presiden ini berkhianat dan mengobarkan Taego dan anak buahnya. Selama ini, dia tidak bisa dihubungi karena dia sedang dirawat. Tiba-tiba, telepon tersebut terputus. Taego pun melihat Direktur Ma dengan anak buahnya. Tiba-tiba, Presiden memanggilnya. Taego yang sadar langsung kabur. Tapi, anak buah Ma langsung mengejarnya. Di tengah keramaian bandara, mereka bertarung. Taego yang merasa kalah jumlah berusaha kabur menggunakan mobil. Tapi anak buah Ma terus saja mengikutinya. Taego terus berusaha menghindar, tapi mobilnya ditabrak dari belakang. Anak buah Ma lalu mengapitnya. Taego dengan cepat menginjak remnya yang membuat anak buah Ma mengalami kecelakaan. Dari belakang, mobil Taego ditabrak. Taego yang terjebak di mobil pun dikeroyok anak buah Ma. Tapi dengan kemampuannya, dia tetap bisa melawan. Bermodal kunci mobil, Taego membunuh beberapa orang. Dia lalu menyandra satu orang mafia. Suara sirine berbunyi, kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Direktur Ma sangat kesal mengetahui Taego kabur. Dia pun menghajar Presiden. Demi menyelamatkan nyawanya, Presiden mengorbankan orang kepercayaan Taego untuk memancingnya. Direktur Ma langsung geleng-geleng. Dia jijik melihat bagaimana Presiden menjual semua anak buahnya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Taego berusaha mencari Jaehyun, tapi ternyata Jaehyun sudah kembali ke rumahnya Kuto. Jaehyun langsung dihubungi. Taego memintanya segera pergi dari sana. Jaehyun beralasan dia hanya mengambil barangnya sebentar. Taego pun segera pergi ke rumahnya Kuto. Sementara itu, Jaehyun melihat TKP itu sudah bersih, bahkan tidak ada bekas darah sedikit pun di sana. Kembali ke Taego yang dihubungi Presiden. Telepon lalu diambil alih oleh Direktur Ma.
Direktur Ma bilang bahwa dia sudah menangkap Jaeyeon dan orang kepercayaannya bernama Jin Sung. Telepon itu diberikan ke Jaeyeon. Jaeyeon dengan berani melarang Tae-go datang ke sana, karena cepat atau lambat dia akan mati juga. Tae-go diberi waktu 1 jam oleh Direktur Ma untuk datang. Tae-go meminta Direktur Ma berjanji bahwa ketika dia datang, Jaeyeon akan dibebaskan. Tae-go terdiam mencoba berpikir dia sebenarnya bisa saja kabur dari sana. Tapi di sisi lain, dia juga kasihan karena Jaeyeon jadi terlibat di permasalahannya. Beberapa saat kemudian, Tae-go sampai di sana. Dia melihat banyak sekali mafia yang menunggu di luar. Tae-go langsung dikeroyok oleh mereka. Tae-go yang sudah lemas diseret masuk. Dia langsung melihat Jaeyeon dan memastikan dia baik-baik saja. Tiba-tiba, Direktur Ma mendapatkan kabar bahwa Jin Sung, orang kepercayaan Tae-go, dibunuh anak buah Presiden Yang. Direktur Ma kaget dan menanyakan hal itu. Presiden Yang bilang, cepat atau lambat, Jin Sung juga pasti akan terbunuh. Daripada membiarkannya hidup, justru akan membuat masalah. Direktur Ma pun murka melihat sikap seorang bos mafia yang dengan gampangnya membuang anak buahnya yang sudah setia ke dirinya begitu saja. Presiden Yang terus memohon agar Direktur Ma tidak membunuhnya. Tae-go pun berteriak memaki Presiden Yang. Dia membunuh tangan kanan Tae-go dengan mudahnya. Padahal selama ini Tae-go dan anak buahnya selalu loyal ke Presiden Yang. Presiden Yang malah menyalahkan Tae-go karena dia yang berusaha membunuh pimpinan Dolah yang membuat semua kekacauan ini terjadi. Dia memukuli Tae-go yang sudah lemas tak berdaya. Direktur Ma memukul Presiden Yang. Dia gak habis pikir manusia macam apa Presiden Yang ini. Direktur Ma lalu menceritakan kebenarannya, bahwa otak di balik kecelakaan kakaknya Tae-go bukan dari kelompok mafianya, tapi semua ini didalangi oleh bosnya sendiri, Presiden Yang. Direktur Ma lalu meminta Presiden Yang untuk jujur. Tae-go ini punya kemampuan yang hebat, bahkan pimpinan Do juga ingin merekrutnya. Jika Tae-go keluar dari kelompok mafianya, dia yakin anak buahnya pasti akan mengikuti Tae-go. Jadi, dia membuat skenario pembunuhan kakaknya Tae-go agar Tae-go mau membunuh pimpinan Do. Dengan begitu, dia bisa menguasai kelompok mafia Do. Tapi seperti di awal film tadi, bahwa semua rencananya gagal. Tae-go yang sangat marah lalu berusaha membunuh Presiden Yang. Direktur Ma ingat perjanjiannya dengan Park yang hanya boleh membunuh Tae-go agar perselisihan di antara para mafia tidak terjadi lagi. Direktur Ma lalu melemparkan sebuah pisau yang diambil Presiden Yang untuk menusuk Tae-go. Anak buah Direktur Ma lalu menusuk Tae-go sampai dia tewas. Direktur Ma menepati janjinya untuk melepaskan Jaeyeon, tapi Presiden Yang bersikeras untuk membunuhnya saja. Direktur Ma kesal dan meminta anak buahnya untuk membawa Presiden Yang menjauh dari sana. Untuk menghilangkan jejak, mereka membakar tempat tersebut. Jaeyeon hanya bisa termenung memikirkan bahwa sekarang dia tidak memiliki siapapun. Dia lalu mendapatkan info bahwa kelompok mafia ini masih berada di Pulau Jeju. Jadi dia menuju ke sebuah restoran tempat kelompok ini makan. Bersiap dengan senjatanya, Jaeyeon pun masuk, mengunci pintunya dari dalam lalu membantai semua mafia yang ada di sana. Direktur Ma keluar melihat keributan tersebut. Presiden Yang kaget dan mengunci pintunya, membuat Direktur Ma harus berhadapan dengan Jaeyeon. Jaeyeon pun akhirnya membunuhnya. Dia lalu masuk membunuh mafia yang tersisa. Di tengah sekaratnya, Presiden Yang memohon agar tidak membunuhnya. Tapi Jaeyeon dengan tatapan kosongnya menembakinya berulang kali. Setelah selesai membantai mereka, Jaeyeon pergi ke pinggiran pantai, menikmati udara segar di sana sambil mendengarkan musik. Suara sirine polisi berbunyi. Jaeyeon lalu mengarahkan pistol ke kepalanya dan bunuh diri. Dan film pun berakhir.